Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih dipercayakan kesempatan untuk bisa berjumpa bersama-sama dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur dengan kemurahan Tuhan kami bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama di pagi hari ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama boleh menguatkan iman kami, menuntun kami lebih dekat kepadamu, sehingga dengan pertolongan rahmat Tuhan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Judul renungan pagi kita hari ini, orang-orang sederhana memberitakan pekabaran itu. Ayat intinya diambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Keterangannya, pekabaran ini Wahyu 14 ayat 6 dan 7 dinyatakan sebagai bagian Injil yang kekal itu. Pekerjaan mengabarkan Injil tidak diserahkan kepada malaikat-malaikat, tetapi telah dipercayakan kepada manusia. Malaikat-malaikat kudus telah ditugaskan memberi pengarahan kepada pekerjaan ini. Mereka bertanggung jawab terhadap pergerakan besar demi keselamatan manusia. Tetapi pengabaran Injil harus dilaksanakan oleh hamba-hamba Kristus di atas bumi. Orang-orang setia yang taat kepada bisikan Roh Tuhan dan pengajaran-pengajaran firman-Nya harus memberitakan amaran ini kepada dunia. Orang-orang ini adalah mereka yang memperhatikan firman yang telah disampaikan oleh para nabi, yaitu pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar. 2 Petrus 1 ayat 1 dan 19. Mereka telah mencari pengetahuan Tuhan lebih daripada segala harta yang tersembunyi, yang menganggap keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasil melebihi emas. Amsal 3 ayat yang ke-14. Dan Tuhan menyatakan kepada mereka perkara-perkara besar dalam kerajaan itu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 14. Bukanlah sarjana-sarjana teologia yang memiliki pengertian terhadap kebenaran ini dan melibatkan diri dalam pekerjaannya. Sekiranya para pengawal yang setia ini dengan rajin dan dengan berdoa menyelidiki kitab suci itu, maka mereka akan mengetahui saat malam itu. Nubuatan-nubuatan akan mengungkapkan kepada mereka peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Tetapi mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini. Dan pekabaran itu telah dipercayakan kepada orang-orang yang tidak bersekolah tinggi. Yesus berkata, "Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu." Yohanes 12 ayat 35. Mereka yang menjauhkan diri dari terang yang telah diberikan Tuhan atau lalai mencarinya ketika dalam jangkauan mereka akan ditinggalkan dalam kegelapan. Tetapi juru selamat memaklumkan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Yohanes 8 ayat yang ke-12. Barang siapa yang bermaksud berusaha melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh memperhatikan terang yang telah diberikan, akan menerima terang yang lebih besar. Kepada orang tersebut, terang bintang-bintang sorga akan dipancarkan untuk menuntunnya kepada segala kebenaran. Templakan demi templakan yang kita dapatkan dalam renungan pagi hari ini. Bukan orang yang berpengetahuan tinggi yang Tuhan akan pakai. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak bisa memakai orang yang berpengetahuan tinggi? Bisa. Asalkan siap untuk Tuhan pakai. Yang Tuhan pakai adalah orang yang rela hatinya memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan, digunakan oleh Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan ketika terang kebenaran itu dia terima, dia turuti, dia hidupkan, maka firman Tuhan pagi ini jelas katakan, Tuhan akan mengaruniakan kepadanya terang yang lebih besar lagi bagi dia. Mari kita sebagai umat-umat Tuhan menghidupkan kebenaran yang telah kita terima, sehingga dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan pakai kita secara lebih sesuai dengan porsi yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing, terutama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada saat ini kami bersyukur dengan pertolongan Tuhan, pekabaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Bantu kami untuk membuka hati kami, merelakan diri kami ditegur, ditemplak, dan dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima, Engkau akan tumbuhkan dan Engkau akan mampukan kami bisa menghidupkannya dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami, keluarga besar kami, bahkan rekan-rekan kami dimanapun berada, agar kami semua bisa siap menerima meterai Allah yang hidup, dan kiranya roh hujan akhir bisa menjadi bagian kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.